Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai sulit tafsir. Nah, pasti kalau kita dengar kata tafsir, yang ada di pikiran kita itu buku tebal, berbahasa Arab, dan sulit dipahami. Padahal nggak kayak gitu teman-teman. Padahal di Indonesia sendiri punya penafsiran lokal yang mudah dipahami dan memakai bahasa masyarakatnya. Contohnya yaitu tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri. Nah, tafsir Al-Ibris ini menjadi sangat menarik karena tidak hanya menafsirkan Al-Quran begitu saja, tapi memadukan tradisi pesantren di dalamnya. Nah, melalui video kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai tafsir Al-Ibris, mulai dari penulisnya, latar belakangnya, dan kemudian coraknya, sistematikanya, dan yang lainnya. Yuk, kita terus. Nah, sebelum kita belajar tafsirnya, alangkah lebih baik kita harus mengenal siapa penulisnya. Kiai Haji Bisri Mustafa lahir di Rembang, Jawa Tengah tahun 1915. Beliau merupakan seorang ulama, pendidik, dan juga penulis yang sangat aktif dalam bidang keislaman. Nah, pengalamannya dalam mengajar pesantren inilah yang mengaruhi latar belakang penulisan tafsir beliau ini. Jadi, beliau tidak hanya menafsirkan Al-Quran, namun juga mempermudah masyarakat awam untuk memahami isi Al-Quran. Tafsir Al-Ibris disusun oleh Kiai Haji Bisri Mustafa karena pada saat itu melihat masyarakat Jawa yang belum menguasai bahasa Arab namun ingin memahami Al-Quran. Pada masa itu, tafsir Al-Quran dominan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia formal. Jadi, mempersulit bagi kaum-kaum pedesaan, kaum-kaum pesantren yang ingin mempelajari tentang tafsir Al-Quran. Karena itulah, Kiai Haji Bisri Mustafa menghadirkan tafsir Al-Ibris dengan bahasa Jawa dan tulisan Arab Pegon. Dalam salah satu artikel, saya membaca bahwasanya tafsir Al-Ibris itu tidak bisa dipisahkan dengan tradisi pesantren karena munculnya tafsir tersebut juga berlatar belakang dari dunia pesantren. Jadi, sejak awal penulisannya, tafsir Al-Ibris memang dirancang untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui Al-Quran, khususnya di dunia pesantren. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik tafsir tersebut. Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa Arab dan makna gandul. Apa itu makna gandul? Makna gandul itu memaknai bahasa Arab dengan menuliskan langsung makna di bawahnya. Jadi, masyarakat langsung tahu makna perkataannya. Karakteristik yang kedua, yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa menggunakan bahasa Jawa dengan etika yang baik. Contohnya, ketika menafsirkan kata Allah, Rasulullah, beliau itu menggunakan bahasa yang sangat tepat dalam kamus Jawa. Maksudnya, tidak sembarangan menggunakan bahasa Jawa. Contohnya, dalam penafsirannya, beliau seringkali mengaitkan persoalan yang terjadi pada masyarakat pada masa itu dengan tafsirannya. Jadi, seakan-akan hadir untuk menjawab persoalan orang-orang pada masa tersebut. Kemudian, untuk karakteristik yang selanjutnya, Kiai Haji Bisri Mustafa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan jawaban bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang tak kalah menarik, yaitu mengenai sistematika penafsiran tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Untuk sistematika penafsirannya sendiri, Kiai Bisri Mustafa menggunakan tartib mushafi, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran berurutan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.
Nah, yang paling khas dalam tafsir Al-Idris ini, beliau tidak langsung memberikan penafsiran yang panjang melalui lebar, tetapi beliau memberikan arti pada setiap katanya menggunakan makna gandul. Metode ini sudah sangat akrab dalam dunia pesantren. Di sisi lain, memudahkan para santri untuk mengetahui makna perkatanya, juga membantu para santri untuk mengetahui kaidah bahasanya atau aspek-aspek yang disoroti. Kemudian setelah itu Kiai Haji Bisri Mustafa akan menjelaskan mengenai kandungan ayatnya. Sekali lagi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan bisa diterima oleh masyarakat awam pada masa itu. Kemudian juga pada ayat-ayat tertentu beliau juga menambahkan faktor-faktor pendukung seperti asbabun nuzul, munasabah ayat, seperti itu jika diperlukan pada suatu ayat tertentu. Sekali lagi menggunakan bahasa Jawa yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam pada masa tersebut. Ada satu poin lagi yang menarik pada tafsir Al-Idris ini. Apa itu? Yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa selalu mengaitkan penafsiran dengan kondisi sosial masyarakat pada masa tersebut. Jadi terkesan bahwasanya tafsir Al-Idris ini bukan hanya sekedar tafsiran Al-Quran, tetapi bisa menjadi pedoman masyarakat pada masa itu. Nah, dari sistematika tersebut dapat kita simpulkan bahwa tafsir Al-Idris ini bukan hanya sekedar menafsirkan Al-Quran. Sekali lagi, dari sistematika tersebut kita bisa melihat bahwa tafsir Al-Idris ini bukan hanya sekedar tafsir Al-Quran, tetapi juga membantu masyarakat dan para santri pada masa itu untuk memahami suatu bahasa, kedalaman makna, maksud dari ayat, dan juga mencerminkan tradisi pesantren. Jika dibandingkan dengan tafsir yang lain, tafsir Al-Idris ini memiliki ciri khas yang sangat kuat. Yang pertama, tafsir ini sangat dekat dengan budaya lokal. Mengapa seperti itu? Dalam penafsirannya, Kiai Haji Bisri Mustafa tidak menghilangkan kebudayaan Jawanya, malah justru sebaliknya, beliau memanfaatkan budaya Jawa, bahasa Jawa itu untuk kepentingan dakwah agar memudahkan masyarakat pada masa itu untuk memahami isi Al-Quran. Yang kedua, tafsir ini lahir dari tradisi pesantren. Karena itu, penerjemahannya, contoh-contohnya, metodenya itu sangat dekat sekali dengan dunia pesantren. Kemudian untuk yang ketiga, tafsir ini menggunakan bahasa yang relatif sederhana sehingga memungkinkan masyarakat awam pada masa itu untuk mudah memahami tafsirnya. Faktor inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa tafsir Al-Idris masih dipelajari sampai saat ini, khususnya dalam tradisi pesantren Jawa. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat salah satu contoh pendekatan Kiai Haji Bisri Mustafa dalam menafsirkan Al-Quran. Misalnya pada Quran Surah Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Dalam tafsir Al-Idris, Kiai Haji Bisri Mustafa menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Penjelasan ini menunjukkan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, beliau menolak terhadap pemahaman yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi, ketika terdapat ayat yang secara bahasa seolah-olah menggambarkan sifat fisik Allah, penafsirannya tidak dipahami secara harfiah, melainkan sesuai dengan kebesaran dan kesucian Allah. Melalui contoh ini, kita bisa melihat bahwa tafsir Al-Idris bukan hanya menjelaskan arti ayat, tetapi juga menjaga kemurnian akidah. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita tahu bahwasanya produk tafsir adalah buatan manusia, tentu tidak akan luput dari kekurangan dan juga kelebihan. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya yang pertama, tafsir Al-Idris ini sudah berhasil untuk menjembatani masyarakat pada masa itu untuk memahami isi Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa yang mereka mudah pahami. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, tafsir ini kental sekali dengan tradisi pesantren, sehingga membuat tafsir ini bukan hanya sebuah penafsiran Al-Quran, melainkan warisan intelektual dari pesantren. Kemudian kelebihan yang selanjutnya menurut saya, adanya makna gandul yang mempermudah para santri-santri untuk memahami makna perkatanya. Nah,
Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya tafsir Al-Ibris bukan hanya sekedar tafsir Al-Quran mengenai cerminan dari tradisi pesantren nih teman-teman. Melalui penggunaan bahasa Jawa, bahasa Arab pegon, makna gandul, itu sangat-sangat mencerminkan tradisi pesantren. Kiai Haji Bisri Mustafa berhasil menghadirkan produk tafsir yang sangat dekat dengan masyarakat Jawa pada masa itu. Tentu, hal inilah yang menjadikan tafsir Al-Ibris itu dipelajari bahkan hingga saat ini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kita pada kali ini dapat bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian semua yang menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, perilaku, tindakan. Mohon maafkan yang sebesar-besarnya karena di sini kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kapan-kapan lagi.